Bangkitnya Dataran Hitam bab 891 kematian lainnya. 4 hari kemudian, setelah meninggalkan desa sebelumnya, Minos dan Gloria melakukan perjalanan tanpa singgah di pemukiman manusia lainnya. Sebagian besar waktu terbang dan hanya singgah untuk berkemah di tengah kawasan hutan. Selain itu, keduanya berinteraksi secara normal, dengan Stuart muda melakukan apa yang dia bisa untuk meningkatkan posisinya. Pada saat yang sama, Gloria senang bepergian dengan seseorang yang tampaknya tidak takut padanya. Adapun bahaya atau kejadian dalam perjalanan mereka bahkan pernah bertemu kelompok bandit sebanyak 2 kali. Tapi setelah menyadari level Gloria, beberapa penjahat bahkan mati ketakutan. Terlepas dari mereka yang telah mengurung diri sebelum mencoba melarikan diri. Makhluk spiritual yang menemani Minos sejauh ini telah menyelesaikan tugas untuk memusnahkan mereka. Dan, tentu saja, Minos sekali lagi tidak mempertaruhkan identitasnya. Adapun Gloria, yang telah menunggu untuk melihat apa yang akan dilakukannya, kecewa karena tidak melihatnya beraksi. Setelah itu, dia mencoba beberapa kali untuk mendorong Stuart muda untuk menunjukkan kemahiran tempurnya dan menawarkan untuk berlatih bersamanya di sisa hari perjalanan. Namun meskipun tawaran itu menggiurkan, Minos menolak upaya Gloria, sehingga meningkatkan rasa penasarannya terhadap Gloria 1 poin lagi. Bagaimanapun, setelah kejadian tersebut, mereka akhirnya mencapai posisi mereka saat ini, dekat kota pertama yang memberikan pintu masuk ke kawasan keamanan ibu kota kerajaan ini. Kerajaan Ombak memiliki beberapa kota dalam jarak beberapa ratus kilometer dari ibu kotanya. Yang pada dasarnya merupakan kota-kota yang berbatasan dengan wilayah yang dikelola langsung oleh keluarga Walker. Di tempat seperti itu, tidak hanya para anggota kerajaan dengan pangkat tertinggi memiliki tanah mereka dan, dalam beberapa kasus, bahkan kota. Tapi itu juga merupakan tempat di mana sebagian besar pasukan negara ini berada. Sejak saat itu, pengawal kerajaan setempat melakukan segala macam pemeriksaan untuk mencegah pasukan musuh lewat. Hal itu dilakukan untuk mencegah, seperti yang terjadi pada keluarga Chamber, House Walker dikejutkan oleh ribuan musuh sekaligus. Faktanya, strategi semacam ini digunakan di semua kerajaan di wilayah ini, di pinggiran ibu kotanya masing-masing. Sayangnya bagi para Chamber, mereka hanyalah sebuah rumah bangsawan berukuran sedang ketika Hayes menyerang mereka. Jika tidak, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk membangun pertahanan sebaik yang lain dan mungkin selamat dari situasi tersebut. Namun meski dengan pertahanan seperti itu, keluarga kerajaan tidak bisa membatasi masuknya 1 atau 2 orang saja. Lagi pula, tidak seperti pasukan yang berjumlah ribuan, akan sulit untuk melihat ada 1 orang pun yang melakukan perjalanan melalui area ini. Bahkan kawasan perlindungan kerajaan ini, yang hanya memiliki sebagian kecil dari wilayah ini, luasnya hanya beberapa puluh ribu kilometer persegi. Dan dengan itu, mengingat banyaknya orang yang bisa memeriksa area ini, tidak mungkin pengawal kerajaan bisa menghentikan siapapun yang mencoba menyusup ke area ini. Pertama, mungkin akan membuang-buang sumber daya jika menempatkan jenderal spiritual setiap beberapa kilometer di area ini. Kedua, bahkan jika ini dilakukan, tidak ada gunanya memiliki orang-orang ini jika penyerangnya adalah raja spiritual. Wilayah ini hanya mempunyai sedikit spesialis seperti ini, dan tidak mungkin menggunakan mereka secara efisien dalam pekerjaan ini. Bahkan dimungkinkan untuk melakukan sesuatu yang efisien dalam beberapa situasi khusus. Tetap saja, jika seorang pembunuh, misalnya, ingin memasuki wilayah ini, selama dia menghindari kota, tidak akan sulit untuk menyusup ke wilayah ini. Itu juga salah satu alasan mengapa bahkan keluarga kerajaan di wilayah ini harus berhati-hati ketika berhadapan dengan cambuk iblis. Dengan begitu, keberadaan wilayah ini sendiri tidak menjadi masalah bagi Minos, dan dia mengikuti Gloria ke sana tanpa merasa khawatir. Sebentar lagi, waktuku untuk bertindak akan tiba. Minos memikirkan hal ini sambil mencium aroma manis rambut Gloria, yang duduk di depannya di atas jeruji miliknya. Pada saat yang sama, harimau bersayap berbulu hitam terbang tepat di belakang burung besar itu, semakin dekat ke kota tempat mereka akan mendarat. Haruskah aku memanfaatkan hubunganku dengan Gloria untuk mendapatkan akses yang lebih mudah ke putra mahkota itu? Dia bertanya-tanya sambil melihat sisi kiri wajahnya. Tidak, jika aku melakukan itu, aku mungkin akan memaksanya bertindak sendiri. Dan bahkan jika dia tidak melakukannya, itu mungkin memaksa gereja untuk menerima semua permintaan dari keluarga di daerah. Sebaiknya aku tetap pada rencana awal. Dia mengambil keputusan sambil tanpa sadar meremas sisi pinggang Gloria. Merasakan sentuhan Minos lebih kuat dari biasanya, wanita itu melihat ke belakang ke samping tapi tanpa mengungkapkan ketidaknyamanan apapun. Apa? Dia hendak memikirkan sesuatu. Tapi segera setelah menyadari ekspresi serius di wajah Stuart muda, dia menghentikan topik itu dan bertanya. Apakah kamu akan menyerah melewati tempat ini? Kita sudah sepakat untuk melakukan itu. Mendengar suara Gloria yang manis dan menyenangkan, Minos mengesampingkan pikirannya tentang balas dendam, pembunuhan, dan hal-hal bermusuhan lainnya untuk menjawabnya. Oh, tidak, aku tidak akan menyerah. Lalu kenapa kamu terlihat begitu serius?
Minos kemudian menatapnya dan tersenyum. Aku hanya membayangkan bahwa bahkan setelah berhari-hari bepergian bersamamu, aku bahkan tidak bisa mendapatkan ciuman. Itu bisa membuat siapapun depresi. Ceka, bajingan, aku tahu kamu akan mengatakan hal seperti itu. Jadi, dia membayangkan sambil mengalihkan perhatiannya ke kota di depan. Yang menjadi lebih terlihat saat tunggangannya menurun ketinggiannya. Pokoknya, aku akan memakai masker saat kita lewat sini. Topeng, ya, mata Gloria berbinar mendengar informasi ini. Apakah kamu seorang penjahat? Dari apa yang kamu sembunyikan? Ya, bisa dibilang aku membuat kesalahan dengan memberikan pelajaran kepada seseorang yang memiliki latar belakang kuat. Minos berkata dengan sikap malu, berbicara setengah jujur kepada Gloria. Oh, saya hampir membunuh putra orang yang berkuasa di negara bagian ini ketika dia mencoba bertindak melawan orang yang penting bagi saya. Setelah itu, saya pikir dia mungkin memberikan hadiah di kepala saya. Jadi, Raja Spiritual level 53 yang malang sepertiku harus bersembunyi saat melakukan perjalanan melalui negara bagian ini. Begitu, Gloria berkomentar kepada Minos, menganggap cerita ini cukup bagus untuk meyakinkannya mengapa dia ingin bersembunyi. Kasihan Albert, dia hanya melindungi seseorang dan mendapat tanda kematian. Yah, jangan khawatir, saya tidak akan menjadi orang yang menghalangi Anda dengan mengungkapkan identitas Anda. Apakah begitu? Dia berkata dengan puas, sebelum dia memeluk pinggangnya, memanfaatkan kesempatan itu. Ah, Gloria, kamu benar-benar wanita yang saleh. Terima kasih. Wajahnya kemudian memerah sambil menelan ludahnya karena terkejut mendengar ucapan Minos yang asal-asalan. Setelah itu, tidak lama kemudian keduanya meninggalkan kedua binatang itu di salah satu pintu keluar kota dan kemudian melanjutkan perjalanan dengan kereta menuju area pusat di sana. Selamat malam, Tuan, Nyonya. Kami mau pergi kemana? Sang kusir bertanya sambil memasang ekspresi sedih di wajahnya. Bawa kami ke hotel terbaik di tempat ini, kata Gloria segera. Adapun Minos, mau tak mau dia mendapati ekspresi orang itu penasaran. Biasanya, orang-orang di dunia spiritual tidak begitu mudah menunjukkan emosinya, terlebih lagi dalam situasi sehari-hari seperti ini. Jadi, Stuart muda mau tidak mau bertanya kepada pria itu. Apa yang terjadi? Mengapa kamu terlihat begitu sedih? Gloria kemudian memperhatikan hal itu dan menunggu untuk mendengar dari lelaki tua itu tentang kasusnya. Dia kemudian mendengar, maaf soal itu, tapi baru-baru ini sebuah tragedi besar terjadi di kerajaan. Meneguk, seminggu yang lalu, Raja Walker meninggal di istana kerajaan. Dia berkata sambil meratap, merasa tidak enak karena pilar seperti itu telah hilang justru di masa yang penuh gejolak ini. Bangkitnya Dataran Hitam bab 892 Nasib Kerajaan Ombak. Setelah mendengar informasi itu, Minos dan Gloria saling berpandangan, memahami apa yang terjadi. Jadi, itu akhirnya terjadi ya? Gloria bergumam dengan suara pelan, memikirkan betapa tepat peramal gereja itu meramalkan kejadian ini. Begitu, Minos berkata kepada kusir itu sambil merasa senang karena dia telah tiba di bagian kerajaan ombak pada saat ini. Itu akan membuat segalanya lebih mudah. Dia merayakannya secara internal. Raja Walker yang kini sudah meninggal bukanlah ancaman bagi Dataran Hitam, karena orang tersebut telah hidup sebagai orang yang sekarat selama beberapa waktu. Namun bahkan di saat-saat terakhirnya, dia masih seorang kultivator. Dan karena itu, dia pasti bisa mengorbankan dirinya sendiri jika dia mau. Itu sebabnya Minos senang orang tersebut sudah meninggal sebelum dia mulai mengambil tindakan. Jika orang itu masih hidup selama aksi Minos, segalanya akan menjadi tidak terkendali. Dan orang seperti itu yang tidak akan mengalami kerugian apapun akan menimbulkan kerusakan besar. Oleh karena itu, berita ini datang pada saat yang tepat bagi Minos. Sekarang hanya ada satu raja spiritual level 59 yang menghalangi jalanku. Dia kemudian melihat ke arah Gloria yang cantik dengan ekspresi penuh perhatian di balik topengnya. Selama dia tidak berakting, atau aku berhasil melakukannya saat dia tidak ada, misiku di sini tidak akan sulit. Dia lalu berkata, sungguh disayangkan orang seperti itu meninggal. Dia sosok yang hebat, mendesah. Anda benar, Tuan. Sang kusir berkomentar dengan sedih, merasakan badai besar sedang mendekati kerajaan. Sekarang kita tidak akan terlindungi, tepat pada periode ketika Dataran Hitam terbukti begitu berani. Betapa malangnya, saya hanya berharap kami tidak diserang dan rumah kami dicuri. Dia meratap ketika berbicara tentang ketakutan terburuk yang dialami banyak penduduk negara bagian ini. Mereka sudah tahu betapa berbahayanya Minos. Dan dengan berkurangnya satu spesialis, mereka menjadi lebih rentan dari sebelumnya. Itulah sebabnya pria ini merasa sangat sedih, meskipun dia tidak mengenal William Walker. Dan dia bahkan tidak memiliki kesan terbaik terhadap mendiang raja ini. Lagi pula, kejahatan yang diketahui lebih baik daripada kejahatan yang tidak diketahui. Mendengar pendapat pria itu, Minos sama sekali tidak merasa kesal, karena dia tahu bahwa pemikiran seperti itu memang merupakan kekhawatiran yang wajar bagi orang-orang biasa di negara bagian ini. Bukan karena dia berniat menyerbu tempat ini.
Namun karena selain mereka belum bisa memastikannya, masih ada organisasi lain di kawasan yang tidak mau melewatkan kesempatan seperti ini. Tidak semua organisasi lokal terlibat dalam perang, apalagi menghormati keluarga yang mengorbankan diri demi perdamaian regional. Sebaliknya, banyak kekuatan kecil dan menengah yang menunggu peluang sambil memperhatikan target mereka. Ketika beberapa negara bagian dan wilayah tertentu dari keluarga-keluarga yang terlibat dalam perang menunjukkan lebih banyak kerapuhan, banyak yang akan mengambil keputusan dan bertindak untuk memperoleh lebih banyak wilayah, populasi, dan singkatnya, kekayaan. Hal ini tidak hanya akan terjadi di masa depan tetapi sudah terjadi di beberapa wilayah di kawasan ini. Saat ini, hal itu bukanlah hal yang sangat penting. Tetapi hal itu sudah menjadi masalah yang mulai bertambah volumenya. Jadi, Minos paham betul dari mana kekhawatiran individu tersebut berasal. Aku mengharapkan hal yang sama. Komentar Minos pada lelaki tua itu. Tetapi menurut saya seluruh konfrontasi ini tidak akan bertahan lama. Paling lama dalam 1 atau 2 tahun, semuanya harus diselesaikan. 6. Menurutku juga begitu. Gloria melengkapi. Selain fakta bahwa kedua belah pihak dalam perang tidak mampu untuk terus berperang lebih lama dari itu, dalam waktu 3 tahun lebih sedikit, kita akan mengadakan turnamen spiritual baru. Dengan kompetisi ini, saya yakin sekte-sekte Kekaisaran Flaming akan berusaha menenangkan wilayah ini dalam waktu singkat. Oh, baik kusir maupun Minos terdengar terkejut setelah hal itu diucapkan. Menyadari keterkejutan, Albert Gloria segera menjelaskan. Sekte Kekaisaran masih menghargai murid yang mereka dapatkan di wilayah ini. Lagi pula, meski secara umum mereka tidak terlalu mengesankan, seringkali, para finalis berbakat bahkan menurut standar sekte-sekte tersebut. Seperti halnya finalis terakhir, Troy Newman, yang merupakan pemuda menjanjikan yang mungkin akan menjadi kaisar spiritual dalam 1 dekade. Dan mungkin dia bisa melangkah lebih jauh di masa depan. Itu, ya, membuat perbedaan bagi sekte-sekte di Flaming Empire. Jadi, mereka menghargai perdamaian di wilayah ini dan mungkin akan berusaha mencapainya ketika turnamen spiritual berikutnya akan diadakan. Mendengar hal seperti itu, kusir itu terkesan dengan perkataan pemuda berambut merah itu, menyadari bahwa pelanggannya ini bukanlah pelanggan biasa. Orang-orang ini pasti bukan berasal dari wilayah ini. Di sisi lain, Minos memandang Gloria penasaran dengan hal ini. Tapi sebelum dia menanyakan pertanyaannya, dia memikirkan jawabannya sendiri. Jadi, pada dasarnya apa yang dia katakan adalah bahwa tidak ada banyak perbedaan bagi gereja spiritual untuk menghentikan perang. Tetapi hal itu berdampak pada sekte-sekte kekaisaran. Sekte Kekaisaran Flaming sangat kuat, tapi dibandingkan dengan gereja spiritual, mereka tidak ada bedanya dengan organisasi kecil di wilayah ini jika dibandingkan dengan sekte semacam itu. Dan memang itulah masalahnya. Gereja harus mengkhawatirkan masalah-masalah di seluruh dunia spiritual, dan sebagian besar anggotanya yang paling berkuasa berasal dari daerah yang jauh dari tempat ini. Adapun sekte kekaisaran itu, mereka hanya memiliki negara bagian dan wilayah utara untuk mendapatkan murid. Tak hanya itu, meski hanya mereka yang bisa menjadi tuan rumah kompetisi di kawasan ini, tak henti-hentinya negara-negara lain mencuri talenta dari kawasan ini. Mengingat, meskipun tempat ini miskin, masih cukup baik bagi sekte-sekte tersebut untuk mengirimkan negosiator untuk mencari perdamaian sehingga perang tidak merugikan mereka. Menarik, katanya padanya. Dari caramu berbicara, sepertinya gereja tidak berniat untuk terlibat. Gloria lalu tersenyum dan berkata, siapa yang tahu, haha. Ceka, wanita ini. Minos memikirkannya sambil memandangnya sampai dia berbalik dan mengamati jalan-jalan kota yang tidak terlalu sibuk. Yah, untuk berjaga-jaga. Aku akan mengancam kedua pangeran yang tersisa di kerajaan ini dan membunuh kultivator level 59 yang tersisa di keluarga Walker. Itu akan membantuku menakut-nakuti keluarga Kara agar menerima kesepakatan yang diusulkan sebelumnya. Aku akan melakukan hal yang sama di kerajaan salju ketika aku lewat sana untuk mendapatkan informasi dari Scourges of the Devil terkutuk. Saat Minos dan Gloria menetap di kota itu sebelum berangkat ke ibu kota kerajaan, berita kematian Raja Walker sudah menyebar ke seluruh wilayah. Banyak pakar regional sudah memperkirakan hal ini karena sebagian besar dari mereka mengetahui bahwa situasi William bukanlah yang terbaik. Jadi, ketika informasi tersebut dipublikasikan, tidak ada satupun dari mereka yang terkejut. Namun, meskipun hal ini bukanlah sesuatu yang mengejutkan, hal ini memberikan tekanan yang lebih besar pada organisasi yang bertikai di dataran hitam. Bagaimanapun, raja lain telah menyerah selama periode ini, dan kekuatan regional terkikis karena kekuatan kota kering yang terus tumbuh. Di sisi lain, meskipun William sudah beberapa waktu tidak lagi berkuasa di Kerajaan Ombak, negara bagian ini telah diperintah oleh seorang bupati, yang akan segera digantikan oleh raja baru. Dan perubahan komando di negara penting di kawasan ini bisa menjadi masalah bagi perang di dataran hitam. Lagi pula, seorang pemimpin yang tidak berpengalaman, yang mungkin tidak punya waktu untuk mempersiapkan kekuasaan, akan segera mengambil kendali negara paling kuat di kawasan ini. Apa yang akan dia lakukan?
Akankah dia melanjutkan kebijakan perang bupati? Atau akankah dia mengambil pendekatan perang yang lebih aktif? Mungkinkah dia akan mengurangi pasukannya di dataran hitam? Sulit untuk mengatakannya. Bahkan mengingat banyak kekuatan sudah mengetahui siapa Charles Walker. Lagi pula, mengatakan sesuatu sebagai seorang pangeran, dilindungi oleh semua orang, jauh lebih mudah daripada bertindak seperti raja suatu negara yang bisa mulai kalah perang dalam waktu singkat. Apakah dia akan berjuang sampai akhir? Itu pertanyaan pokoknya, sesuatu yang para pemimpin daerah tahu pasti akan dipilih oleh sosok seperti bupati. Tapi bagaimana dengan Charles? Mungkin keberaniannya tidak akan sampai sejauh ini saat Minos membantai ribuan anak buahnya. Oleh karena itu, kekuatan regional khawatir dengan perubahan yang akan dialami Kerajaan Ombak. Bangkitnya Dataran Hitam bab 893 saatnya mengucapkan selamat tinggal. 2 hari kemudian, saat ini, Minos dan Gloria sedang menginap di sebuah hotel di kota terakhir dalam perjalanan mereka menuju ibu kota Kerajaan Ombak. Hari sudah subuh di tempat ini, dan keduanya berada di kamar masing-masing, rajin menyimpan seperti biasanya. Dalam kasus Gloria, dia melakukan ini karena dia tidak membutuhkan tidur sebanyak Stuart muda. Kalau tidak, karena sulitnya cocok ditanam di daerah ini, dia memilih untuk tidak melakukan hal seperti itu sampai larut malam. Bukan karena dia tidak ingin menjadi lebih kuat. Sebagai orang yang kompetitif dan berbakat, dia sangat menyukainya. Namun ketika seseorang begitu kuat dan terbiasa menabung di tempat yang bagus, melakukannya di tempat seperti dia berada bisa menjadi sangat tidak menyenangkan. Karena perbedaan konsentrasi energi spiritual dari wilayah ini ke pemerintahan, perasaan yang dia rasakan saat berada di sini sangat buruk, yang pasti mengganggunya. Saat lingkungan di sini, sebagian energi dari kristal spiritualnya akan menyebar ke lingkungan karena tekanan spiritual lokalnya minimal. Oleh karena itu, dia terus-menerus membuang kristal kelas menengahnya. Selain itu, kekosongan energi di udara jauh lebih signifikan di sini dan terlihat ketika mencoba hubungannya. Yang membuatnya sangat sulit untuk maju. Sebagai perbandingan, perasaan cocok ditanam di tempat ini dan di bawah kekuasaan mirip dengan perbedaan antara berenang di kolam yang berisi udara dan kolam yang berisi bahan bulat dengan kepadatan rendah. Di mana seseorang dapat mencapai kecepatan berenang tertinggi? Tentu saja, hal itu akan terjadi di kolam yang penuh air, dan tidak sulit untuk memahami ketidaknyamanan karena harus berenang dalam pilihan lain ini. Hal itu menyebabkan Gloria tidak menyukai gagasan yang cocok untuk ditanam di area ini dan melakukannya hanya karena tidak ada hal lain yang lebih baik untuk dilakukan. Bagaimanapun, dia melakukan apa yang dilakukan Stuart muda di kamar sebelah, di mana dia merasa cukup nyaman untuk melakukannya. Dalam kasus Minos, dia tahu tempat cocok tanam yang bahkan lebih baik daripada pilihan terbaik yang pernah diketahui Gloria. Namun, ketidaknyamanannya tidak signifikan karena tingkat kerusakannya yang rendah dibandingkan miliknya. Bagaimanapun, tekanan spiritual setempat masih bisa memberikan hasil yang baik baginya, cukup baginya untuk merasakan perbedaan dari setiap sesi pemanasan. Jadi, Stuart muda baik-baik saja dengan semua ini, meskipun ia juga lebih suka melakukan budidaya di tempat yang lebih baik dari ini, seperti dalam kasus kerajaan tata ruang. Mengenai hilangnya energi dari kristal kelas menengahnya, sayangnya Minos mengalami masalah yang sama seperti Gloria. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia tidak bisa mengambil Gloria risiko mengetahui tentang kerajaan tata ruang, atau tentang fakta bahwa dia bukanlah Albert melainkan penguasa dataran hitam. Oleh karena itu, Minos berada di dalam kamarnya, berkultivasi, bermeditasi di atas bantal khas aktivitas semacam ini, sambil merasakan aliran energi spiritual memasuki tubuhnya. Di tengah area budidaya di kamar berstandar tinggi yang disewa Minos, pemuda ini sedang duduk di atas bantal berwarna biru, dengan mata terpejam dan bernapas dengan tenang. Saat energi mengalir ke seluruh tubuhnya, kristal tingkat menengah di sekitarnya perlahan berhenti bersinar, sebelum berubah menjadi debu. Setelah itu, Minos perlahan mulai bergerak, akhirnya membuka matanya ke arah pintu keluar ruang budidaya kecil itu, dari situ dia bisa melihat area tempat tidur itu berada. Besok, aku akhirnya akan memulai misi pertamaku. Dia memikirkan hal ini sambil melanjutkan di tempat itu, masih bertelanjang dada, hanya mengenakan celana pendek biasa. Pertama, aku akan meluangkan waktuku untuk berkeliling ibu kota mencari salah satu dari 2 pangeran itu. Kalau tidak salah, mereka adalah saingan pewaris kerajaan atau akan menghadiri pemakaman Raja Walker, setidaknya. Individu yang keluar dari kompetisi tahta setelah kehilangan salah satu lengannya akan berpartisipasi dalam acara ini. Dia memikirkannya dengan percaya diri ketika dia mengingat informasi publik dan rahasia yang dia akses sejak terakhir kali dia berada di negara bagian ini. Adapun yang satu lagi, Minos mencoba mengingat pangeran kedua, yang telah diselamatkan karena keterlibatannya dalam situasi yang memasukkan Charles ke dalam daftar hitam penguasa ini. Black Walker, itu pasti namanya. Saya yakin dia tidak akan memiliki keberanian untuk menghadiri pemakaman ayahnya. Kalau tidak, adik laki-lakinya yang baik mungkin akan mengambil kesempatan ini untuk menyingkirkannya.
Tapi mungkin Black ada di dekat sini. Sedang mencari kesempatan untuk membunuh Charles. Minos tahu bahwa Black telah melarikan diri setelah kalah bersaing dengan Charles. Namun dari apa yang dikatakan oleh teman-temannya di kerajaan ini, keluarga Cohen, keadaan di antara keduanya tidak kunjung membaik bahkan setelah bertahun-tahun sejak rekomendasi pewaris kerajaan saat ini. Dan, mengingat satu pihak masih ingin melenyapkan pihak lain, Stuart muda bertanya-tanya apakah Black akan memanfaatkan kesempatan terakhir yang dimilikinya untuk membunuh Charles. Artinya, saat prosesi kerajaan, dengan begitu, jika Black ada di ibu kota dalam beberapa hari ke depan, Minos akan mencarinya untuk mengobrol. Yah, meskipun dia tidak ada, aku akan memastikan pangeran yang lain, Wilfred mengerti apa yang perlu dilakukan. Dia mengambil keputusan sebelum bangun dan mengganti pakaiannya. Setelah itu, aku akan melakukan bagian yang mudah. Dia tersenyum, memikirkan bagian penting dari misinya, yang melibatkan pembunuhan beberapa penggarap puncak di negara bagian ini dan menculik Charles. Setelah itu, dia menuju ke lorong utama di lantai itu tempat kamar dia dan Gloria berada hingga dia mencapai tempat dia seharusnya berada. Setelah mendengar pintu kamarnya dibanting 2 kali, Gloria menghentikan aktivitasnya, penasaran untuk memahami apa yang diinginkan Minos. Dia sudah menyelidiki pengunjung tak terduga itu ketika dia mendengar suara itu. Dan karena dia tidak puas dengan budidayanya di tempat ini, dia segera menghentikannya dan memutuskan untuk melihat apa yang diinginkan orang itu. Akan jadi apa sekarang? Gloria bertanya pada dirinya sendiri sambil tersenyum. Setelah itu, dia membuka pintu dan berhadapan dengan seorang pria muda dengan rambut dan mata coklat, mengenakan pakaian tipis, yang memiliki ekspresi tegas di wajahnya. Albert, apa yang kamu? Dia hendak menanyakan apa yang diinginkannya darinya, tetapi tiba-tiba Stuart muda mulai berjalan ke arahnya, menyebabkan dia mundur ke ruangan itu. Setelah itu, Gloria mendengar suara pintu dibanting, tapi dia bahkan tidak memperhatikan hal itu. Sebaliknya, dia memperhatikan Stuart muda, yang dengan cepat mendekatinya dengan ekspresi seperti seorang pemburu yang hendak menangkap mangsanya. Dan ketika dia akhirnya menemukan tembok di belakangnya, Gloria melihat dan merasakan apa yang diinginkan Minos di sini. Dia menggunakan salah satu tangannya untuk meraih pinggangnya, membawanya ke arahnya. Sementara tangan lainnya mengarah ke bahu dan kemudian lehernya. Tapi dia tidak berhenti di situ. Setelah menatap mata Gloria dengan intens dan kemudian fokus pada bibirnya, dia melanjutkan tujuannya di sini, akhirnya berani mengambil langkah yang tidak dapat diubah ini. Dan ketika akhirnya bibir mereka bersentuhan, Gloria menyadari bahwa keberanian Albert tidak ada batasnya. Bajingan ini benar-benar punya nyali. Kemudian, dia merenungkan hal itu dan menggerakkan tangannya perlahan ke arah dadanya, bertekad untuk mengakhiri ini. Namun, di saat yang sama, lidah terampilnya memasuki mulutnya, menyebabkan lidahnya merespons tanpa sadar. Sementara Minos menciumnya dengan semua tekniknya, dia tidak membuang waktu menjelajahi area sensitif Gloria, yang dapat dengan mudah dirangsang, bahkan dengan semua jaringan di tubuh indahnya. Merasakan hal ini, Gloria dengan cepat mulai merasa baik, sementara keterampilan Minos terbukti jauh lebih baik dari yang dia bayangkan. Namun layaknya wanita perkasa, ia tak membiarkan dirinya terbawa oleh perasaan nikmat di tubuhnya. Jadi, dia segera berhasil memutus mulutnya dengan mulut Minos. Dia kemudian menatapnya sejenak, masih dalam pelukannya, sambil perlahan menggigit bibir bawahnya dan mengusapkan salah satu jarinya ke bibir pria itu, bertanya-tanya apa yang harus dilakukan. Setelah itu, bangkitnya dataran hitam bab 894 kembali ke Atela. Tangan kanan Gloria menamparkan pelan salah satu pipi Stuart muda, meninggalkan bekas agak kemerahan di kulit putihnya. Merasakan hal ini, murid-murid muda Stuart berkontraksi ketika dia merasa mungkin dia telah melewati batas dengan Gloria dengan maju melawannya seperti itu. Meneguk, aku minta maaf jika kamu tidak menyukainya. Dia hendak mengatakan sesuatu tetapi segera disela oleh tangan kaisar spiritual muda itu. Gloria kemudian tersenyum padanya, memperhatikannya dengan penuh minat, seolah-olah dialah yang menjadi predator di sini. Aku tidak bilang aku tidak menyukainya. Itu hanya peringatan agar kamu tidak mencoba menyerangku secara tiba-tiba. Katanya sambil berjalan melawan Stuart muda, membawanya ke dinding lain di ruangan itu. Dia terkejut, agak senang dengan perkembangan situasi. Dan saat mereka saling bertatapan, Minos melanjutkan gerakan sebelumnya, bergerak menuju bibir yang memerah itu, penuh hasrat untuk memiliki wanita tersebut. Tapi saat Minos merasakan manisnya lidah Gloria dan mengukur dimensinya, jari-jarinya tiba-tiba berlari ke arah kancing bajunya, mencoba untuk maju dalam bidang asing ini. Namun, saat dia melakukan gerakannya sementara lidah keduanya menarikan tarian yang sulit dimengerti, tangan si cantik berambut merah menghentikan tangan Minos. Merasakan hal ini, dia membuka matanya lagi, sekali lagi merasakan bibirnya terlepas dari bibir Gloria. Kupikir kamu setuju, dia berkata dengan bingung.
Dia kemudian menatapnya dalam diam sejenak sambil tersenyum ramah padanya dengan cara yang semakin menstimulasi Stuart muda. Albert, kamu sangat percaya diri untuk datang ke sini dan berpikir kamu akan mengenakan pakaianku setelah menciumku beberapa saat. Mata Minos kemudian menajam sambil menggigit bibir bawahnya, merasa tidak mudah baginya untuk merasakan lebih banyak lagi kehangatan Dewi di hadapannya ini. Kamu tidak menyukainya? Kenapa kita tidak melanjutkan? Aku menyukainya. Dia berbicara dengan suara rendah, semakin mengacaukan saraf pemuda yang dipeluknya. Aku menikmatinya lebih dari yang kukira, tetapi, matanya terus mengikuti gerakan pupil matanya sementara dahi keduanya saling menempel. Tetapi itu akan menjadi batas kita. Kalau kamu ingin menciumku dan menyentuhku apa adanya, kita bisa melakukannya. Tapi lebih dari itu, hehe. Dia tertawa sekali lagi sambil menggunakan salah satu tangannya untuk meraba dadanya. Kamu setidaknya harus sekuat kaisar spiritual. Setelah itu, kita bisa mencoba untuk mengenal satu sama lain lebih baik. Jadi, mungkin kamu bisa meyakinkanku akan hal itu. Ucapnya sambil menjilat bibirnya, menggoda sisi kompetitif Minos. Gloria adalah wanita yang ambisius. Namun dia juga dibesarkan di lingkungan yang menghargai kemurnian perempuan, yang mengajarkan perempuan muda seperti dia untuk hanya mencari satu pasangan dalam hidup mereka. Oleh karena itu, dia tidak hanya tidak tertarik pada seseorang yang levelnya lebih rendah dari dirinya, dia juga tidak akan melepaskan keperawanannya demi seseorang yang mungkin bukan bagian dari hidupnya. Gloria malah akan menyimpannya untuk gairah hidupnya di masa depan, pria yang akan bergabung dengannya dalam membangun sebuah keluarga. Adapun Albert, dia tidak terlihat seperti orang itu, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melanggar idenya hanya karena pemuda ini tahu cara mengacaukan perasaannya. Apakah begitu? Tapi jangan tersinggung. Aku tidak meremehkan kemampuanmu, hanya saja aku sangat menghargai langkah itu. Mata Minos kemudian semakin menajam karena dia merasakan ketertarikan yang semakin besar pada wanita ini. Jika memang begitu, maka menurutku tidak akan butuh waktu lama untuk mendapatkan ini. Setelah memikirkan hal itu, dia lalu berkata dengan nada percaya diri. Baiklah, aku akan menjadi sekuat kaisar spiritual, dan kita akan berusaha untuk lebih mengenal satu sama lain. Oh, apakah kamu benar-benar ingin melakukan upaya itu hanya untuk mengenakan pakaianku? Apakah kamu mungkin mesum, Albert? Dia tersenyum saat mengatakan ini. Hahaha, mungkin aku. Dia berbisik padanya. Tapi aku yakin aku akan mampu mencapai langkah kecil itu lebih cepat dari yang kamu kira, Gloria sayangku. Hehehe, aku ingin melihatnya. Setelah bertukar kata-kata itu, Minos dan Gloria kembali berciuman. Dan kemudian, pemuda ini terus merangsang wanita tersebut agar hasratnya semakin besar. Namun tekad Gloria tidak lemah, dan meskipun dia merasakan tubuhnya meleleh karena sentuhan Minos, dia tetap berpegang pada cita-citanya. Setelah malam yang menakjubkan, namun tanpa konsekuensi yang lebih besar, Minos dan Gloria berangkat menuju ibu kota negara bagian tersebut, kota Atela. Dan karena kemampuan binatangnya, dalam waktu singkat mereka sudah berada di sekitar pusat kota yang kompleks ini, rumah bagi jutaan penduduk. Dengan ini, Minos, untuk kedua kalinya dalam hidupnya, melewati kota besar di bagian utara benua tengah, tempat di mana dia sebelumnya melakukan banyak bisnis. Adapun Gloria, dia hanya mengunjungi tempat ini 2 kali dalam 10 tahun terakhir, periode ketika dia mengambil alih cabang gereja spiritual di wilayah ini. Dengan begitu, mereka berdua sudah mengetahui dasar-dasar tempat ini, dan ketika mereka sampai di sekitar Atela, mereka langsung pergi ke tempat di mana mereka bisa meninggalkan binatang buasnya. Karena mereka tidak bisa terbang keliling kota bersama mereka. Albert, apa yang akan kamu lakukan mulai sekarang? Gloria menanyakan hal ini tepat setelah mereka meninggalkan tempat mereka menampung binatang-binatang itu. Mendengar hal seperti itu, Minos tersenyum, memikirkan bagaimana tindakannya pasti akan menarik perhatian wanita ini dalam beberapa hari mendatang. Hehe, itu rahasia. Hal-hal yang berhubungan dengan organisasi tempatku menjadi bagiannya. Benar-benar, apakah kamu berniat tinggal lama di sini? Dia kemudian menggelengkan kepalanya sebagai penolakan. Kurasa tidak. Misiku seharusnya tidak terlalu lama. Dalam waktu kurang dari seminggu, aku akan sudah jauh dari sini. Jadi, itu dia, ucapnya dengan nada sedikit kecewa. Dia mungkin tidak bersedia membiarkan Minos meremehkannya, tapi itu tidak berarti Gloria tidak menikmati kebersamaan dengan pemuda ini. Lagi pula, hanya sedikit pria yang memiliki situasi serupa dengannya yang berani berinteraksi secara tulus dengannya. Dan mengingat betapa membosankannya beberapa minggu ke depan, bukan ide buruk baginya untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya. Dia lalu berkata dengan nada sugestif. Lalu bagaimana kalau kamu bergabung denganku untuk makan? Kurasa aku masih punya waktu sebelum bawahanku mengetahui kedatanganku. Maaf Gloria, aku berniat segera memulai bisnisku di tempat ini, jadi sayangnya aku tidak bisa melakukan itu. Benarkah? Sayang sekali, kalau begitu kurasa kita akan mengucapkan selamat tinggal di sini. Dia meratap sambil berjalan menuju Minos, berniat mencium pipinya.
Aku harap kita bisa bertemu lagi di masa depan. Membalas isyarat Gloria, Minos tersenyum tenang dan berkomentar di telinganya. Aku mendapat kesan bahwa kita akan segera bertemu. Apakah begitu? Tapi kita tinggalkan topik itu untuk kedepannya, hehe. Aku harap kamu tidak melupakan kata-kata sebelumnya. Aku pasti akan melakukan bagianku. Dia tertawa ketika dia sudah berjalan ke arah yang berlawanan dengan Gloria sambil melambaikan salah satu tangannya dan melihat ke belakang. Selama kamu tidak memakan waktu terlalu lama. Dan dengan itu, Minos dan Gloria mengucapkan selamat tinggal saat mereka memasuki kota besar itu. Dengan satu menuju pusat kota untuk menyelesaikan urusan resminya di sini sementara yang lain pergi ke pinggiran kota setempat. Gloria harus mengurus suksesi kerajaan dan pemakaman sementara Minos akan memulai penyelidikannya di kota ini. Dia mungkin tidak melakukan kontak dengan kedua pangeran itu, tetapi salah satu dari mereka, dia tahu betul bagaimana mengenali fluktuasi spiritual orang tersebut. Sedangkan yang lainnya, pemuda ini hampir yakin bisa menemukan Wilfred di istana kerajaan, tempat yang akan dia kunjungi. Dengan itu, dia akhirnya memulai bisnis resminya di luar dataran hitam. Akhirnya, aku bisa lebih rileks. Dia memikirkannya sambil tersenyum di balik topeng di wajahnya. Oh, Gloria, kamu tidak tahu betapa menyenangkannya pertemuan kita. Dia memikirkannya saat salah satu jarinya memijat cincin spasial yang memegang pedang tingkat tinggi kelas 2. Aku ingin tahu berapa lama waktu yang kamu perlukan untuk mengetahuinya. Pokoknya, waktunya bekerja. Bangkitnya dataran hitam bab 895 mencari target. Setelah berjalan beberapa lama melewati area terluar Athela, Minos menemukan tempat di mana dia bisa menyewa jasa kusir setempat. Dia bermaksud untuk berkeliling kota ini, jadi tidak masuk akal baginya untuk terus berjalan bolak-balik dengan berjalan kaki. Dia bahkan bisa bergerak lebih cepat daripada gerbong lokal mengingat tingkat budidayanya. Namun, hal ini akan menarik terlalu banyak perhatian penduduk setempat, yang akan meningkatkan kemungkinan kegagalan rencananya. Dan mengetahui risiko ini, dia lebih memilih untuk mengikuti strategi yang lebih lembut, di mana dia bisa melakukan sirkulasi lebih cepat daripada hanya berjalan-jalan. Tetapi tanpa menarik perhatian orang-orang yang mengintip. Dengan cara ini, dia segera memperoleh alat transportasi untuk memulai bisnisnya di sini. Tuan, kemana kita harus pergi? Sang kusir bertanya segera setelah menyadari bahwa Minos sudah duduk di dalam gerbong itu. Mendengar ini, Minos melihat melalui kaca depan gerbong yang terbuka, dan menunjukkan bagian di mana kusir mengendalikan binatang yang menggerakkan alat transportasi tersebut. Saya mencari seseorang, tetapi saya tidak yakin di mana menemukannya. Tapi menurutku dia akan berada di suatu tempat dengan sedikit pergerakan, di mana orang-orang yang berada dalam situasi berisiko biasanya bersembunyi di kota seperti ini. Apa? Kusir itu mengerutkan alisnya. Mungkin dia mencari keselamatan sambil menunggu layanan lokal? Suka bantuan medis? Sesuatu seperti itu. Apakah kamu mengetahui tempat seperti itu? Saya akan berterima kasih banyak jika Anda dapat membantu saya menemukan orang seperti itu. Minos mengatakan ini sambil melemparkan tas kecil berisi kristal ke arah pria itu. Melihat banyaknya kristal yang pelanggan ini ingin hadiahkan kepadanya, kusir itu dengan cepat mengubah nada bicaranya, menjadi lebih percaya diri dalam mempromosikan jasanya. Jangan khawatir, Tuan Muda. Saya tahu beberapa tempat, tapi selain itu, saya kenal beberapa anak nakal yang tinggal bermain di jalanan sekitar pinggiran kota setempat. Mereka pasti akan membantu kita. Oh, kalau begitu aku mengandalkanmu, Minos menjawab dengan puas, akhirnya menyandarkan punggungnya ke kursinya saat kereta itu mulai bergerak. Setelah beberapa jam, Minos sudah melewati dua tempat berbeda yang dibawa oleh kusirnya. Namun, setelah menggunakan indera spiritualnya untuk menyelidiki area tersebut, Minos tidak menemukan fluktuasi spiritual yang kuat, sesuatu yang dia cari. Dia sudah tahu bahwa Wilfred telah mencapai level 51, sesuatu yang diberitahukan keluarga Cohen kepadanya beberapa bulan lalu. Jadi, mengingat Black hanya satu level di bawah kakak laki-lakinya sekitar 4 tahun lalu, Minos tahu bahwa target tersebut setidaknya harus level 50. Jadi, setelah melakukan pencarian di kedua area tersebut dan tidak menemukan siapapun pada tahap itu, Minos segera menyadari bahwa tidak ada satupun targetnya yang ada di sekitar sana. Tidak hanya itu, saat mencari Black, Minos juga memperhatikan fluktuasi spiritual dari Arai. Bagaimanapun juga, benda-benda tersebut dapat mencegah penyelidikan spiritual oleh para penggarap di luar area pengaruh susunan dengan fitur tersebut. Contohnya adalah susunan pertahanan kota kering, yang mencegah orang-orang yang berada di dalam kubah pertahanan tersebut untuk menyelidiki kekuatan orang-orang di luarnya, dan sebaliknya. Namun Minos belum menemukan susunan seperti itu di sekitar kedua tempat itu. Oleh karena itu, bahkan sebelum matahari terbenam di cakrawala setempat, Minos dan kusir itu berangkat menuju tempat beberapa gelandangan muda biasa melakukan bisnis mereka. Saat memasuki area di mana terdapat beberapa bangunan terbengkalai dan penerangan yang tidak memadai, Minos segera menghadapi orang-orang yang kotor, berpakaian buruk, dan sangat menderita dari berbagai usia.
Ada yang berada di sekitar api unggun dengan selimut robek, ada pula yang menggunakan dedaunan pohon untuk menutupi tubuh mereka saat tidur di tanah. Namun, di tengah kondisi genting tanpa perumahan primer tersebut, beberapa anak berlarian, mengejar binatang kecil atau bahkan berkelahi satu sama lain. Namun, tidak semuanya sama. Beberapa terlihat lebih kekanak-kanakan, mencari kesenangan di tengah kesengsaraan di sekitarnya. Tapi yang lain tampak lebih serius dengan posisi mereka, dengan tatapan penuh tekad di mata mereka. Dan tepatnya, orang-orang bermata tajam ini, yang berperilaku seperti anggota geng, adalah orang-orang yang ditunjukkan oleh kusir yang disuah oleh Minos kepadanya. Menyadari perbedaan tersebut, Minos pun tak lambat memahami kenapa lelaki tua itu membawanya ke tempat ini. Orang-orang ini pasti mengetahui dunia bawah tanah Athela. Dia merenungkan hal ini sambil mengamati gang-gang di antara bangunan-bangunan yang ditinggalkan. Dari mana beberapa anak-anak yang lebih serius tampak memperhatikan sekeliling mereka. Dan tidak lama kemudian dia dan kusir itu sampai di belakang salah satu gedung itu. Di sana, beberapa anak dengan susunan bahan peledak diikat pinggangnya tampak menjaga pintu masuk tempat itu. Anak nakal, pinggir dan biarkan kami masuk. Apakah kamu tidak melihat tuan muda di sebelahku? Dia memiliki layanan untuk kelompokmu. Kusir itu memulai percakapan dengan anak-anak muda yang melindungi daerah tersebut. Mendengar itu, tidak satupun dari anak-anak itu yang mengubah perilakunya, hanya melihat ke arah orang bertopeng itu. Namun karena mereka hanyalah anak-anak yang baru mulai berkultivasi, mereka tidak dapat memperkirakan tingkat kultivasi Minos. Karena itu, tidak ada satupun dari mereka yang ketakutan di depan orang asing ini. Apa yang kamu inginkan? Salah satu dari mereka berusaha memaksakan nada serius, berusaha terdengar lebih keras daripada dirinya. Minos kemudian langsung ke pokok permasalahan. Aku mengincar seseorang, dan jika kamu membantuku menemukannya, aku akan memberimu hadiah yang tinggi. Jika layanannya membuahkan hasil hari ini, saya akan memberi Anda 50.000 kristal spiritual tingkat rendah. Jika Anda dapat memberi saya hasil dalam 2 hari, saya akan membayar Anda setengah dari jumlah tersebut. Setelah itu, aku hanya akan menghadiahimu 10.000 kristal. Meneguk, anak-anak itu tidak hanya menelan ludahnya karena terkejut, tapi juga si kusir, karena Minos telah menghadiahinya jauh lebih sedikit daripada yang dia janjikan kepada anak-anak nakal itu. Orang ini benar-benar kaya. Orang tua itu memikirkannya, mencoba memahami asal-usul Minos. Tapi sama seperti anak-anak itu, dia tidak memiliki kemampuan untuk memperkirakan level Minos. Jadi, dia hanya bisa bertanya-tanya dari mana datangnya orang yang begitu murah hati. Di sisi lain, Minos tidak khawatir dengan apa yang akan dilakukan orang-orang tersebut setelah berurusan dengan seseorang yang dermawan seperti dirinya. Bukan karena dia tidak peduli jika mereka merusak rencananya, atau karena dia mempercayai orang asing. Namun justru karena dengan mengakhiri perselingkuhannya dengan orang-orang tersebut, dia akan menyebabkan mereka semua bernasib sama seperti Troy dan Ford. Menghabiskan beberapa hari tanpa sadar karena mimpi tanpa batas. Dan dengan itu, dia yakin bisa memanfaatkan orang-orang ini untuk keuntungannya. Apakah kamu serius? Kami tidak akan membiarkanmu membodohi kami hanya dengan membicarakan nomor yang menarik. Pemuda yang sama dari sebelumnya mengatakan ini. Tetapi sekarang dengan nada yang lebih pelan karena gangguan mental, dia baru saja menderita. Minos mengangguk kepada para pemuda itu sambil memberi mereka tas kecil. Melihat hal tersebut, keduanya saling berpandangan sebelum akhirnya memutuskan apa yang harus dilakukan. Berlari, keduanya berteriak ketika mereka lari ke arah yang berbeda. Namun, sebelum mereka sempat berlari 1 meter dari tempat mereka sebelumnya, keduanya terjatuh ke tanah, sudah pingsan. Baiklah, ayo kita bicara dengan pemimpin mereka, kata Minos dengan nada tenang, sebelum menendang pintu besi yang dilindungi oleh para pemuda itu. Menyadari semua ini, kusir itu hampir pingsan karena perubahan mendadak di sana. Pada suatu saat, dia mengira tuan muda yang mempekerjakannya akan tertipu. Tapi saat itu, seolah-olah atas kemauan orang bertopeng, keduanya jatuh ke tanah seperti sekarung kentang. Sangat buruk, dia memikirkannya ketika dia merasakan panas mengalir di antara kedua kakinya, membasahi pakaiannya. Tapi segera setelah itu, lelaki tua itu mengikuti Stuart muda untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan orang-orang dunia bawah. Orang-orang yang memiliki peluang terbaik untuk mengarahkan Minos ke tempat di mana dia memiliki peluang terbaik untuk menemukan Black. Baiklah, ayo berbisnis. Bangkitnya Dataran Hitam bab 896 peluang perkembangan. Saat Minos menggunakan alternatif yang dimilikinya untuk mencari Black Walker, Gloria telah tiba di kantor pusat gereja di wilayah ini. Setelah beberapa waktu sejak dia mengucapkan selamat tinggal pada Albert, dia mengurus urusan pribadinya sebelum akhirnya menuju ke kuil gereja spiritual. Di tempat ini, dia harus menyelesaikan beberapa masalah birokrasi mengenai posisinya dan menangani tujuan utamanya datang ke wilayah ini. Jadi, meski hari sudah sore di Athela, Gloria sudah menjalankan tanggung jawabnya, karena dia bermaksud menyelesaikan urusannya di sini secepat mungkin.
Dia tidak bisa memajukan proses pemakaman dan suksesi kerajaan. Tapi, dia bisa memajukan hal-hal lain sesuai keinginannya. Karena itu, dia sudah berada di aula tengah yang besar di kuil itu, tempat para uskup di pos ini biasanya bertemu untuk membahas hal-hal yang paling kritis. Di aula besar itu, di mana terdapat meja panjang berbentuk U, Gloria berada di posisi terdepan mengelilingi meja ini, duduk di kursi berlengan. Dari sana dia bisa melihat semua uskup yang ada di sana. Masing-masing dari mereka mengenakan jubah ungu tradisional yang diizinkan oleh hierarki di lembaga ini. Tapi, di saat yang sama, si rambut merah cantik yang Minos temui baru-baru ini mengenakan jubah hitamnya. Dan sementara orang-orang di tempat itu cukup cemas karena wanita ini akhirnya tiba, salah satu dari mereka selesai menceritakan beberapa informasi penting kepada Gloria. Dia telah bepergian selama lebih dari 50 hari. Selama waktu itu, sebagian besar, dia terbang dengan binatang spiritualnya, jauh dari pos gereja manapun yang mungkin bisa memberinya informasi tertentu. Dan karena hanya burung gagak dari cabang gereja di Flaming Empire yang memiliki tanda dari Uskup Agung ini. Tidak ada cara baginya untuk berkomunikasi langsung dengan orang-orang ini kecuali melalui cabang lokal lainnya. Dengan cara ini, Gloria tidak mengetahui beberapa perkembangan yang terjadi di wilayah tersebut selama periode tersebut. Jadi dia perlu diberitahu tentang hal-hal yang paling penting, dan itu adalah hal paling relevan yang terjadi dalam 2 bulan terakhir, Uskup Agung. Uskup senior dari jabatan gereja spiritual ini selesai berbicara tentang masalah di wilayah tersebut dan situasi di Dataran Hitam. Jadi, penguasa muda Minos ini sudah bisa menimbulkan banyak kerusakan, ya? Gloria menggumamkan ini ketika dia menemukan data mengenai orang ini mengesankan. Selama 2 atau 3 bulan terakhir, Minos tidak hanya bertarung melawan raja spiritual level 59 sebanyak 2 kali. Namun dia juga berhasil melenyapkan 2 di antaranya dan melukai yang ketiga. Tidak hanya itu, setelah pertempuran ini, dia telah memusnahkan beberapa puluh ribu jenderal spiritual musuh di sekitar Dataran Hitam, yang secara signifikan meningkatkan ketenaran regionalnya. Dan mengetahui beberapa informasi ini, Gloria terkesan dengan betapa aktif dan kuatnya Minos. Dia pasti akan berhasil dengan baik di Flaming Empire. Jadi, dia mempercayainya saat dia membandingkan haus darah Minos dengan apa yang diperlukan untuk berhasil dalam keadaan itu. Flaming Empire memiliki bahaya tersendiri, namun sebagian besarnya juga damai. Artinya, jika seseorang setuju untuk hidup seperti kebanyakan orang dan tidak menempatkan diri pada risiko yang tidak perlu, maka kecil kemungkinan orang tersebut untuk terbunuh sebelum waktunya. Namun risiko yang lebih kecil juga berarti lebih sedikit potensi, profitabilitas, dan sebagainya. Jadi, untuk bisa menang, seseorang harus menempatkan dirinya dalam bahaya dari waktu ke waktu dan melawan siapapun yang menghalanginya, melawan status quo, melawan kekuatan dominan. Dan memikirkan hal-hal tersebut, Gloria penasaran mengapa Minos memilih untuk tinggal di wilayah ini, padahal dia memiliki pilihan untuk melakukan perjalanan dengan aman ke negara bagian tersebut. Lagi pula, karena dia sangat ingin berperang dan mengambil risiko, bukankah lebih baik melakukannya di Kekaisaran, yang batasannya jauh lebih tinggi? Kalau saja dia adalah orang yang cinta damai, dia bisa memahami pilihan tidak masuk akal Minos yang ingin tinggal di wilayah ini. Namun ternyata tidak demikian, jadi, dia juga merasa sedikit bingung dengan Minos. Dia kemudian tertawa dengan menarik dan berkata, "Yah, jika dia menjadi raja, mungkin wilayah ini akan melompat ke level berikutnya." Mendengar hal seperti itu, sebagian besar orang di sana bergidik kagum, takut kalau pemimpin mereka bermaksud memihak Dataran Hitam. Tapi Gloria hanya berpikir keras, menunjukkan pandangan yang berbeda kepada orang-orang ini. Jika Minos ini memenangkan perang dan akhirnya mencapai level 59, dia akan menjadi cukup kuat untuk melakukan perjalanan dengan aman melalui beberapa kerajaan tetangga di wilayah utara. Itu berarti dia dan Dataran Hitamnya akan dapat mengakses sumber daya yang biasanya tidak dapat diakses oleh wilayah lain. Dia selesai mengoceh. Gereja spiritual melarang kekuatan luar mempengaruhi wilayah utara benua tengah. Namun tidak ada batasan bagi orang-orang dari wilayah ini untuk keluar dari sini dan pergi sendiri untuk bercocok tanam atau mendatangkan kekayaan dari luar. Misalnya, seseorang bisa meninggalkan wilayah ini, menghabiskan beberapa tahun di Flaming Empire bekerja sebagai tentara bayaran, lalu kembali dengan kekayaannya. Tidak akan ada masalah dari sudut pandang gereja, dan orang ini dapat dengan cepat mengubah kehidupan keluarganya. Masalahnya adalah bahayanya sangat besar karena masyarakat di wilayah ini tidak kuat. Dan akibatnya, sebagian besar orang yang pernah mencoba hal ini di masa lalu tidak kembali lagi. Jadi, banyak yang bahkan tidak berani melakukan hal ini dan harus bergantung pada impor sumber daya eksternal, yang harganya sangat mahal. Oleh karena itu, memikirkan kekuatan yang mungkin dimiliki Minos di masa depan, Gloria menemukan kemungkinan Dataran Hitam yang menarik jika dia memenangkan perang dan berkelana keluar wilayah tersebut. Hal ini dapat dengan cepat meningkatkan level Dataran Hitam dan, pada titik tertentu, menghasilkan sesuatu yang positif bagi seluruh wilayah.
Tapi setelah mendengar kata-kata Gloria, semua yang orang tua itu dengar adalah potensi dataran hitam untuk mendominasi seluruh wilayah. Mereka memahami bahwa hal seperti itu mempunyai kelebihan. Tetapi apa gunanya hal seperti itu jika mereka tidak dapat berpartisipasi di dalamnya? Lagi pula, teman-teman mereka, yang terus-menerus memberi mereka subsidi, adalah musuh Minos. Bukan pemuda itu sendiri. Sedangkan untuk berpindah pihak, mereka tidak tahu apakah mereka bisa mendapatkan kesepakatan yang baik dengan Minos seperti yang mereka dapatkan dengan keluarga daerah. Itu karena, tidak seperti organisasi-organisasi tersebut, Stuart muda, tidak perlu khawatir tentang keseimbangan kekuatan lokal. Itu akan sangat buruk bagi para uskup tua itu. Meneguk, kita tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Salah satu dari mereka dengan tegas berpikir sambil berkeringat karena gugup. Salah satu yang terkuat di sana kemudian mengomentari apa yang baru saja dikatakan Gloria. Itu mungkin luar biasa, Uskup Agung. Sungguh luar biasa jika si iblis Minos berkomitmen pada perdamaian dan stabilitas. Namun kita tidak tahu niat sebenarnya, dan mungkin potensi itu akan mengakibatkan bencana bagi jutaan orang yang tidak bersalah. Ya, Uskup Basil benar. Salah satu dari mereka berkata dengan nada tegas. Kami tidak bisa mempercayai seseorang yang tidak memiliki rekam jejak. Seorang berusia 23 tahun yang bahkan mungkin tidak memiliki strategi jangka panjang yang baik. Mungkin menggunakan sesuatu yang dibuat-buat untuk menghasilkan keuntungan jangka pendek. Seseorang yang melakukan apapun yang dia inginkan. Meledakkan kota, membunuh raja. Sial. Baru-baru ini aku mendengar rumor yang meresahkan tentang bagaimana dia memanipulasi musuh. Mendengar semua ini, Gloria memperhatikan orang-orang itu. Menilai betapa belak-belakannya posisi mereka terhadap Minos, meskipun pemuda ini tidak pernah secara langsung merugikan gereja. Orang-orang ini lebih mementingkan posisi mereka daripada institusi kita. Matanya menajam, tapi dia tidak mengatakan apapun kepada mereka. Tak satu pun dari mereka akan memiliki masa depan yang baik di gereja. Sayang sekali aku tidak bisa memecat orang-orang itu. Kalau tidak, dia membayangkan hal ini, meratapi kenyataan bahwa tidak banyak pengganti uskup di wilayah ini. Bagaimanapun, tidak akan ada bedanya baginya untuk meninggalkan orang-orang yang berpotensi rendah di tempat ini juga. Paling banter, hal ini hanya akan memperlambat perkembangan gereja di wilayah ini, yang wilayahnya sangat terbatas. Dan memikirkan beberapa keuntungan yang mungkin dia peroleh jika dia melakukan perubahan drastis, dia memutuskan untuk tetap melanjutkannya untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia kemudian berkata, kalau begitu, katakan padaku apa yang menurutmu terbaik untuk gereja dan wilayah ini. Bangkitnya Dataran Hitam bab 897 kunjungan yang baik. Setelah Gloria memberikan kesempatan kepada orang-orang tersebut untuk mengungkapkan pemikiran mereka, tidak butuh waktu lama bagi semua uskup untuk mulai menyarankan intervensi. Uskup Agung, saya pikir hal paling praktis yang harus dilakukan adalah gereja sendiri mengambil tindakan melawan iblis Minos sehingga wilayah ini segera kembali normal. Yang pertama dari mereka mengatakan ini dengan lantang. Kemudian yang lainnya memberikan pendapat serupa. Saya percaya meskipun bermasalah, tindakan gereja dapat menghentikan konflik ini sebelum lebih banyak darah orang tak berdosa menyebar ke seluruh kerajaan Brown. Bagiku, menurutku kita sebaiknya memberikan izin pada organisasi lokal untuk memanggil keturunan mereka kembali dari Flaming Empire. Hal itu akan menghasilkan kekuatan yang cukup kuat untuk menyelesaikan masalah, dan kita masih bisa lepas tangan dari tanggung jawab apapun. Mari kita terima kembalinya orang-orang ini untuk jangka waktu tertentu, dan kemudian kita dapat kembali ke netral. Ada juga pilihan ultimatum. Kita bisa langsung menegosiasikan perdamaian dengan iblis Minos. Dengan dalih bahwa kita akan bertindak jika dia tidak meletakkan senjatanya. Salah satu dari mereka berkata dengan nada sedikit lebih rendah. Namun begitu hal tersebut dikatakan, para uskup lainnya berpaling ke orang tersebut, tidak memahami apa yang disarankan oleh orang tersebut. Salah satu dari mereka kemudian bertanya, Uskup Pie, apa maksudmu dengan itu? Apa yang akan terjadi pada iblis Minos jika dia menerima hal seperti itu? Apakah dia harus menyerah kepada pasukan lokal? Atau apakah dia akan tetap berada di Dataran Hitam? Jika kita bisa mencapai gencatan senjata, kita bisa mengakhiri perang dan mendapatkan kembali stabilitas regional. Adapun apa yang akan terjadi padanya, menurutku dia tidak akan pernah menyerah kepada siapapun, jadi akan lebih baik jika dia melakukannya saja. Membuat kesepakatan dengannya sehingga dia dibatasi di Dataran Hitam. Setelah mendengar ini, para uskup yang sebelumnya ragu akhirnya mengerti apa yang ada dalam pikiran orang tersebut. Absurd, kesepakatan seperti itu sama saja dengan memberikan kemerdekaan yang sangat diinginkan Minos. Apa yang ada di kepala Uskup Pie? Itu tidak akan memberikan keuntungan apapun kepada siapapun kecuali Minos sendiri. Gila, beberapa orang memikirkan hal serupa ketika mereka menyaksikan dengan tatapan dingin ke arah Pie. Salah satu dari mereka kemudian menolak absurditas tersebut, menurutku itu bukan ide yang bagus. Aku setuju, tidak ada untungnya melakukan itu.
Ya, hanya iblis Minos yang akan mendapatkan sesuatu dari hal seperti itu. Benar, menurutku akan lebih baik jika kita membunuhnya saja. Dengan begitu, kita menyelesaikan masalahnya sekaligus. Ya, saya setuju. Saya juga. Beberapa orang keberatan dengan usulan uskup tersebut, yang kemudian terdiam di tempat itu sambil ditindas oleh berbagai rekannya. Yang terkuat di sana lalu berkata pada Gloria, "Uskup Agung, mengapa Anda tidak bertindak langsung melawannya? Itu akan menyelesaikan masalah dalam beberapa hari. Dan kita bisa membuat kesepakatan dengan Raja Brown untuk memberikan wewenang atas tindakan ini kepada para ahli di bawah komandonya. Tidak ada orang lain di wilayah ini yang mengetahui keterlibatan gereja tersebut, dan kami akan memulihkan perdamaian di wilayah tersebut." Dia berkata sambil matanya berbinar. Merasa benar-benar cerdas saat ini. Rencana yang luar biasa. Dia memikirkan betapa jeniusnya dia dalam memunculkan ide seperti itu. Namun Gloria tampaknya tidak tertarik dengan sebagian besar apa yang dia dengar dari orang-orang itu. Dia kemudian berkata, "Saya tidak menentang dataran hitam atau Minos ini. Lagi pula, dia tidak pernah melakukan apapun yang menentang gereja. Jadi, mengapa saya harus bertindak melawan dia? Hanya demi keluarga daerah?" Dia bertanya dengan tegas. "Tetapi, aku tidak keberatan dengan apa yang kalian lakukan di sekitar sini. Tapi kalian tidak bisa memanfaatkan gereja untuk kepentingan teman-teman kalian. Mengenai apa yang akan kami lakukan mengenai hal itu, saya akan memikirkannya dan berbicara dengan beberapa bangsawan dan anggota keluarga kerajaan daerah." Dia kemudian berdiri dari kursinya, melirik dingin ke arah orang-orang itu. "Setelah pemakaman Raja Walker, saya akan memberikan keputusan saya. Dengan begitu, saya berharap tidak ada di antara Anda yang datang kepada saya untuk membicarakan masalah ini dalam beberapa hari ke depan." "Apakah kamu mengerti?" "Ya, Uskup Agung." Mereka semua merespons secara bersamaan, gugup dengan apa yang akan dilakukan wanita dengan ide-ide meresahkan ini selanjutnya. Setelah beberapa saat, Gloria meninggalkan kuil gereja spiritual di Atela. Dia kemudian langsung menuju istana kerajaan, di mana dia bermaksud mengucapkan kata-kata simpatinya atas kematian William Walker. Dan setelah berjalan melewati jalanan bagian tengah kota ini yang tidak seramai, biasanya, dia sampai di tempat tujuannya, di mana para pengawal kerajaan segera mengantarnya. Tidaklah lazim bagi kaisar spiritual untuk pergi ke istana kerajaan di wilayah ini. Jadi, ketika orang seperti ini muncul, raja setempat dan pengawalnya memperlakukan mereka dengan sangat baik, terlepas dari asal-usul mereka. Dan karena situasi saat ini agak unik, saat Gloria tiba di istana itu, orang-orang itu dengan cepat menyadari identitasnya dan membawanya ke tempat yang tepat. Jadi, dia segera mencapai aula kerajaan, tempat biasanya raja negara bagian ini memberikan perintahnya. Di tempat yang tampak seperti ruangan besar berbentuk persegi panjang. Dengan lukisan desain indah di langit-langit dan beberapa pilar di sisi yang lebih panjang, Gloria bertemu dengan beberapa orang yang berdiri mengelilingi sesuatu tepat di tengah-tengah tempat itu. Semakin mendekat, wanita ini akhirnya melihat peti mati emas William, yang saat itu terbuka bagi semua orang di sana untuk melihat jenazah raja yang telah meninggal. William tampak lebih kurus dari yang seharusnya. Dia tidak mirip dengan orang yang sebelumnya seharusnya menjadi salah satu yang terkuat di wilayah ini. Namun penampilan buruk ini bukan disebabkan oleh kematian itu sendiri, karena mayat seorang raja spiritual dapat disimpan selama berbulan-bulan. Permasalahan penampilannya bukan berasal dari kematiannya melainkan dari penyebab kematiannya yang menurunkan kondisi fisiknya selama kurang lebih 5 tahun. Dan begitu si rambut merah itu menyadari tubuh berpakaian bagus di peti mati itu, orang-orang di sana juga menyadari kehadiran wanita perkasa ini. Putra mahkota dan kakak laki-lakinya termasuk di antara mereka, orang ini telah kehilangan lengan dan menyerah dalam persaingan memperebutkan takhta. Selain itu, 5 janda William juga ada di sana, seperti halnya Ibu Wilfred, ratu dan wanita terkuat di kerajaan ini. Terakhir, nenek moyang keluarga Walker juga ada di sana, Emmett Walker, level 59. "Anda, oh, yang mulia pasti Uskup Agung wilayah kita kan?" Emmett menanyakan hal ini dengan nada penuh hormat, menghormati tidak hanya posisi wanita ini tetapi juga levelnya yang luar biasa. "Ya, itu aku. Tapi tolong, telepon saja aku." Dan saat Gloria mulai berbicara dengan orang-orang kuat di sana, Charles memperhatikannya dengan ekspresi konyol di wajahnya, tidak percaya bahwa ada wanita sempurna di dunia ini. Meneguk, dia menelan ludahnya dengan gugup, merasa telah mempelajari arti baru dari kata kecantikan. "Wanita yang sempurna, tapi sayang sekali dia terlarang bagiku." Dia sangat meratap sambil memeluk pinggang salah satu teman dekatnya, Ava, level 47, seseorang yang dikenal baik oleh Peter. "Tetapi, mungkin aku punya kesempatan." Dia terhibur, memikirkan apa yang pernah dikatakan ayah lamanya kepadanya tentang beberapa kasus raja spiritual regional yang berhasil menjalin hubungan dengan wanita tahap 7. "Saya akan mengambil alih posisi orang tua saya dalam beberapa minggu. Setelah itu,
Saya akan memiliki beberapa kesempatan untuk berinteraksi dengan wanita ini selama abad-abad berikutnya. Itu dia, suatu hari nanti, aku akan berhasil. Dia tersenyum sambil mengangguk pada Gloria dan berterima kasih atas kata-kata yang baru saja dia ucapkan kepada keluarganya. Untuk saat ini, aku tidak akan melakukan apapun karena aku hanyalah seorang kultivator level 51 rendahan yang bahkan belum mengambil alih komando negara. Tetapi di masa depan, aku akan mendapatkan minimum untuk setidaknya mencoba sesuatu. Oleh karena itu, tidak lama kemudian Gloria mengetahui lebih banyak tentang kisah hebat dari orang yang telah meninggal. Berpura-pura tertarik pada kisah yang diceritakan para janda tersebut sambil tetap menjaga sikap hormat. Aku penasaran apa yang sedang dilakukan Albert sekarang. Misinya sama membosankannya dengan misiku? Dia bertanya-tanya sambil mengangguk setuju dengan apa yang dibicarakan oleh salah satu orang di sana. Bangkitnya Dataran Hitam bab 898 tenang. 3 hari kemudian, sementara ibu kota kerajaan ombak sedang mempersiapkan pemakaman kerajaan yang akan dilangsungkan keesokan harinya, Minos masih menyelidiki lingkungan sekitar kota ini. Setelah bertemu dengan beberapa anggota dunia bawah beberapa hari yang lalu, dia membuat kesepakatan dengan orang-orang tersebut sehingga mereka akan membantunya menyelidiki tempat-tempat di mana Black berada. Ketika dia memutuskan untuk melakukan ini, Minos berpikir untuk melakukan yang terbaik untuk menemukan orang ini di kota ini sebelum pemakaman William Walker dimulai. Itu karena menurutnya yang terbaik adalah mengancam kedua pangeran negara bagian ini yang akan tersisa setelah tindakannya di masa depan melawan Charles. Dan karena dia sudah mendapat informasi bahwa Wilfred akan hadir di pemakaman ayahnya, Stuart muda hanya perlu berurusan dengan orang lain itu untuk menyelesaikan tujuannya. Tapi tentu saja, dia hanya akan melakukan hal seperti itu jika Black ada di sekitar kota ini. Jika tidak, Stuart muda hanya akan melanjutkan pencariannya sampai malam ini, dan kemudian dia akan bertindak dengan apapun yang ada di tangannya. Akan lebih baik jika bertindak melawan dua pangeran yang tersisa, tetapi Minos tidak akan melakukan apapun jika Black tidak ada di tempat ini. Dia tidak dapat mencari orang ini di seluruh kerajaan karena negara bagian ini terlalu besar, dan dia masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan sebelum kembali ke Dataran Hitam. Jadi, di sisa waktu ini, pemuda ini berusaha sekuat tenaga untuk mencari kenalan lama tersebut namun sudah menyiapkan rencana alternatif jika tidak berhasil. Adapun kelompok yang membantunya juga tertarik untuk menyelesaikan masalah tersebut karena seiring berjalannya waktu, jumlah yang dapat mereka terima di akhir kebaktian akan terus berkurang. Oleh karena itu, beberapa anak laki-laki berada di sekitar Atela mencari bukti adanya spesialis berpengaruh yang bersembunyi di sekitar kota. Pada saat yang sama, Minos melanjutkan penyelidikannya di lingkungan yang mereka tunjuk. Di lingkungan perumahan Atela, terdapat jalan yang cukup lebar untuk dilalui 3 gerbong biasa secara bersamaan, yang saat ini dilalui beberapa alat transportasi tersebut. Namun karena karakteristik tempat ini yang biasa-biasa saja, sedikitnya lalu lintas yang terjadi di sini disebabkan oleh kendaraan yang lewat atau kunjungan sesekali yang dapat terjadi di area manapun di kota. Dengan cara ini, bahkan jalan utama di lingkungan ini sepi lalu lintas pada tengah hari, sehingga hewan-hewan kecil dapat berjalan dari satu sisi jalan ke sisi lain tanpa rasa khawatir. Pada saat yang sama, banyaknya bangunan tempat tinggal di kawasan ini kurang menarik perhatian, karena terlalu mirip satu sama lain atau sudah tua, seiring berjalannya waktu. Meskipun tempat tersebut tidak menarik, masyarakat sekitar juga tidak melakukan apapun untuk memperbaiki suasana hati setempat. Banyak yang memasang ekspresi serius di wajah mereka seolah-olah mereka tidak bisa tidur karena kekhawatiran dalam kehidupan sehari-hari. Tapi Minos memahami betul situasi masyarakat kota ini dan tidak mengkhawatirkan suasana tempat yang dia selidiki. Yang ada di pikirannya hanyalah menemukan petunjuk yang bisa membawanya ke Black, target sesaatnya. Sepertinya aku akan membuang-buang waktuku sekali lagi. Dia memikirkan hal ini ketika kereta kusir yang sama dari sebelumnya bergerak perlahan melalui lingkungan itu. Sementara itu, perasaan spiritual pemuda ini terus-menerus mencari gejolak spiritual dari para penggarap atau susunan yang kuat, yang mungkin membawanya kepada orang yang ingin ia temui. Tapi karena dia telah melakukan hal ini selama 3 hari, Minos tidak bisa menahan diri untuk tidak menyesali kegagalannya yang berulang kali. Kota ini terlalu besar, dan bajingan itu bisa berada di mana saja. Dia merenungkan hal ini saat kereta itu berpindah jalan. Tuan muda, ini satu-satunya jalan di lingkungan ini yang belum kita lewati. Kusir memperingatkan Minos setelah menurunkan kaca yang berdiri di antara kabin kereta dan tempat dia mengendalikan binatang buas. Setelah itu, apakah kita akan melanjutkan ke area berikutnya? Atau apakah tuan muda ingin pergi ke restoran? Minos kemudian menjawab, mari kita mengunjungi lingkungan berikutnya sebelum kita berhenti untuk makan. Oke. Kemudian keheningan kembali ke kabin kereta itu ketika Minos sekali lagi mengalihkan perhatiannya pada fluktuasi spiritual di sekitarnya. Yah, aku sudah melakukan yang terbaik untuk menemukan pria itu. Jadi, kalau aku tidak bisa menyelesaikan masalah ini saat malam tiba,
Aku harus mencari cara untuk memperjelas bahwa siapapun yang mengambil alih negara bagian ini, dia harus mematuhiku. Namun, ketika Minos memikirkan hal-hal ini, dia tiba-tiba merasakan fluktuasi susunan spiritual tingkat 2 tingkat menengah. Oh, dia berseru kaget karena menemukan sesuatu yang begitu mahal di tempat biasa-biasa saja ini. Akhirnya, ada sesuatu yang perlu diselidiki lebih lanjut. Minos memikirkannya dengan optimis sambil memberi isyarat agar lelaki tua itu berhenti dan menunggunya di tempat itu. Setelah monster itu berhenti bergerak, Minos meninggalkan kabin dari tempatnya berada dan dengan cepat mengaktifkan teknik gerakannya, langsung menuju sasarannya. Langkah eksplosif. Dengan itu, dalam sekejap mata, pemuda ini menghilang dari sekitar gerbong itu dan muncul di samping sebuah rumah sederhana, yang tampak terbengkalai. Dia mengetuk 2 kali satu-satunya pintu di sana, yang tidak memberikan gambaran apapun tentang apa yang mungkin ada di dalam bangunan persegi kecil itu. Namun, tidak ada yang menjawabnya. Bahkan tidak ada suara apapun yang terdengar dari dalam tempat itu. Memikirkan hal ini, Minos merasa aneh karena pastinya ada seseorang yang menjaga area tersebut di tempat yang memiliki susunan yang mahal. Yah, kurasa siapapun yang membayar susunan itu mungkin tidak akan keberatan kehilangannya kan? Meninggalkan benda seperti itu di sekitar sini seolah-olah itu tidak ada nilainya. Dia menggumamkan ini dengan senyum di wajahnya, bersiap untuk bertindak. Aku akan memecahkannya. Matanya membelalak saat dia dengan cepat mulai mengedarkan energinya untuk mengaktifkan seni melahap. Benar, akhirnya, sebuah cincin hitam muncul dari kaki Stuart muda, perlahan-lahan bertambah besar diameternya hingga akhirnya stabil pada ukuran yang mirip dengan rumah itu. Selanjutnya, cincin itu bergerak mengitari lokasi itu, menghindari Stuart muda dan menempatkan pusatnya pada posisi rumah itu. Kemudian, Stuart muda mulai merasakan energi dari susunan itu dengan cepat diubah menjadi kekuatan untuk digunakan sendiri. Waktu mulai berlalu, dan setelah 40 detik berdiri di depan pintu rumah itu, bibir Minos membentuk lengkungan ketika dia menyadari bahwa susunan itu tidak akan bertahan lebih lama lagi. Retakan! Suara retakan mulai menyebar di sekitarnya. Dan saat Minos hendak menghancurkan barisan itu, seseorang berlari dari seberang jalan, berteriak agar Stuart muda berhenti. Hei, apa yang kamu? Orang itu hendak mengatakan sesuatu ketika tiba-tiba dia melihat mata Minos bersinar dalam warna pelangi. Engah! Kemudian tubuhnya jatuh pingsan ke tanah, sama seperti yang terjadi pada anak laki-laki yang mencoba merampok Minos sebelumnya. Setelah melihat ini, sang kusir menggigil lagi, takjub melihat betapa kuatnya individu bertopeng itu. Dia hanya perlu melihat orang-orang. Betapa menakutkan, retakan, dan akhirnya, setelah 1 menit menyerap energi dari susunan itu, Minos merasakan hal seperti itu berhenti bekerja. Pada saat yang sama beberapa fluktuasi raja spiritual muncul di dalam rumah itu. Oh, sepertinya aku menemukannya. Dia berkata keras-keras sebelum menggunakan tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan dan menendang pintu kayu rumah itu. Ledakan. Saat memasuki tempat itu, Minos melihat tirai asap dan mendengar beberapa teriakan dari orang-orang yang menunjukkan keputusasaannya. Yang mulia, larilah secepat mungkin. Musuh telah menemukan kita. Larilah, Black muda, brengsek. Bagaimana ini bisa terjadi? Kami hampir siap bertindak. Namun, ketika mereka tampak melarikan diri menuju ruang bawah tanah rumah itu, tiba-tiba, masing-masing dari mereka merasakan resistensi tubuh mereka meningkat secara signifikan terhadap gerakan mereka. Dan ketika mereka benar-benar tidak bergerak, bahkan tidak mampu mengalihkan pandangan untuk mengamati berbagai titik dalam pandangan mereka, suara Minos mencapai telinga mereka. Tenanglah, aku di sini bukan untuk melenyapkanmu. Saya hanya punya tawaran atas kematian Charles Walker. Bangkitnya Dataran Hitam bab 899 ancaman 1. Mendengar komentar Minos, kelima orang di tempat itu merasa lega, namun mereka tidak menurunkan kewaspadaannya. Individu yang baru tiba itu terlalu kuat bagi mereka, dan mereka bisa dibunuh kapan saja. Jadi, meski kata-katanya bukan kata-kata musuh, itu tidak mengakhiri ketakutan yang dimiliki orang-orang ini saat ini. Dan meskipun mereka mungkin tidak bisa melakukan apapun terhadap Minos jika dia memutuskan untuk melenyapkan mereka, orang-orang seperti itu tetap waspada. Seolah-olah mereka punya kesempatan untuk melarikan diri. Bagaimanapun, mereka hanyalah manusia yang sulit bersikap rasional dalam segala situasi. Tapi saat mereka berkeringat ketakutan, Minos mencapai bawah tanah rumah itu, di mana terdapat terowongan berbentuk silinder. Jalan rahasia ini berdiameter sekitar 2 meter, di mana seseorang hampir tidak dapat berdiri dengan nyaman. Tetap saja, ini bisa berguna untuk keluar dengan tergesa-gesa. Dan saat asap yang dikeluarkan sebelumnya oleh salah satu raja spiritual itu menyebar, Minos akhirnya melihat wajah masing-masing orang itu, 2 di antaranya adalah individu yang sudah dia kenal. Saat dia berdiri menghadap Black dan menyadari bahwa orang-orang itu sudah bergerak dengan hati-hati setelah dia menonaktifkan teknik sebelumnya. Minos perlahan menggerakkan tangannya ke arah topengnya.
Saat mereka menyaksikan ini, keempat orang yang perlahan mendekati Black, berhati-hati agar tidak melakukan gerakan tiba-tiba, melihat wajah monster yang menyerang mereka. Pada saat itu, Black dan salah satu dari orang-orang itu melihat wajah muda Minos, penampilan yang mirip dengan orang yang telah memusnahkan sebagian tim Charles dalam insiden 5 tahun lalu. Kamu adalah orang itu, pengawal Black pada kesempatan itu, satu-satunya yang selamat selain kedua pangeran, mengatakan hal ini dengan kaget. Jadi, orang ini benar-benar kembali untuk membalas dendam. Black memikirkannya, mendapatkan kembali harapannya bahwa Charles akan mati di tangan orang asing ini. Sebelumnya dia telah menderita, telah melarikan diri dalam banyak kesempatan, lolos dari kematian pada beberapa kesempatan lainnya, bekerja keras untuk menjaga dirinya tetap hidup untuk mencari peluang. Dan selama itu, dia sangat yakin bahwa orang asing yang menyelamatkan nyawanya akan kembali untuk membunuh Charles suatu hari nanti. Namun, keyakinannya terhadap kemungkinan tindakan Minos terhadap adiknya semakin berkurang seiring berjalannya waktu. Lagi pula, sudah bertahun-tahun sejak kejadian itu. Mengapa orang asing ini tidak kembali untuk mengambil nyawa Charles? Black mengira mungkin orang asing yang menyelamatkannya telah melanjutkan urusannya dan meninggalkan wilayah ini. Mungkin itu adalah kemustahilan fisik, sesuatu yang bisa terjadi pada siapapun. Namun kenyataannya, terlepas dari alasan mengapa hal seperti itu tidak terjadi, pemuda ini sudah putus asa terhadap orang lain yang bertindak untuknya. Dan itulah sebabnya dia ada di sini hari ini, bersiap untuk melakukan upaya terakhirnya. Namun, saat dia melihat wajah Minos, harapan sebelumnya dengan cepat kembali ke pemuda itu. Jadi, saat dia memikirkan tentang apa yang baru saja dikatakan orang ini, Black merasa senang, perlahan membentuk ekspresi kegembiraan di wajahnya. Tetapi orang ini benar-benar mengerikan. Dia sudah di level 53. Pangeran kedua merenungkan hal ini sambil memperkirakan betapa beruntungnya dia karena bantuan ini jatuh dari langit tepat pada saat yang genting ini. Adapun pengawal yang melihat Minos beraksi saat itu, dia ternganga. Orang ini sungguh sulit dipercaya. Dia hampir naik 10 level dalam waktu kurang dari 5 tahun. Bagaimana mungkin? Dia bertanya-tanya karena terkejut. Dia tidak mungkin berasal dari wilayah kita. Adapun Minos, dia memperhatikan reaksi orang-orang di sekitarnya. Tapi dia tidak mementingkan harapan Black atau keterkejutan pengawal itu. Dia ada di sini untuk memanfaatkan orang-orang ini, dan baginya, tidak peduli seberapa kecil manfaat yang mereka pikir akan mereka dapatkan darinya. Dengan mengingat hal itu, dia langsung ke pokok permasalahan. Aku akan menangani adik laki-lakimu dalam beberapa jam ke depan. Namun, jangan berpikir bahwa kerajaan ombak akan jatuh ke pangkuanmu atau milik saudaramu yang lain tanpa bayaran. Apa? Black mengerutkan kening, tidak sepenuhnya memahami apa yang dikatakan Minos. Namun meski pangeran ini bingung, keempat temannya juga tidak menyukai apa yang dimaksud Minos. Apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu akan menagih sesuatu kepada kami? Salah satu dari mereka bertanya. Kemudian pengawal yang bersama Black pada kesempatan itu bertahun-tahun lalu melangkah maju dan berkata. Tetapi bukankah kamu di sini untuk membalas dendam pada Charles? Apa hubungan kerajaan dengan semua ini? Ngomong-ngomong, bagaimana orang sekuat kamu bisa punya kepentingan di wilayah kita? Jangan bilang kamu lupa aturan gereja spiritual. Minos kemudian menertawakan ketidaktahuan orang-orang itu, yang masih belum mengetahui bahwa dirinya adalah penguasa dataran hitam. Yah, kurasa tidak ada cara lain. Aku harus memberitahumu identitasku. Setelah itu, kamu akan mengerti segalanya. Dia mengatakan ini sambil menatap mata orang-orang itu sedikit demi sedikit. Meneguk, dia kemudian berkata sekaligus, namaku Minos Stuart. Apa? Tidak mungkin. Mereka semua berteriak serentak, bergegas melindungi Pangeran Black, takut pemberontak seperti itu akan memutuskan untuk menculik atau membunuh orang ini. Mereka sudah sedikit lengah terhadap Minos karena mereka telah mengidentifikasi bahwa orang seperti itu adalah musuh Charles, belum tentu musuh mereka. Namun setelah mengetahui bahwa orang di depan mereka adalah penguasa dataran hitam, segalanya berubah. Bagaimanapun juga, Minos adalah musuh regional, seseorang yang mampu membunuh raja yang tidak akan melewatkan kesempatan untuk menyebarkan kekacauan di keluarga kerajaan. Dan dengan itu, mereka sekarang menjadi lebih takut dibandingkan saat penguasa itu tiba. Tenanglah, aku tidak akan melakukan apapun terhadapmu. Ucap Minos sambil membuat isyarat damai, berharap orang-orang ini mau bekerja sama agar bisa segera membicarakan masalah tersebut. Dengarkan aku sejenak sebelum kamu terus menangis seperti binatang. Saya memiliki kepentingan untuk mengakhiri hidup Charles atas apa yang terjadi sebelumnya. Namun, karena saya adalah penguasa dataran hitam, saya memiliki kepentingan dalam penarikan pasukan kerajaan ombak dari wilayah saya. Itu adalah salah satu tuntutan saya agar saya tidak bertindak melawan siapapun yang ingin naik tahta lokal. Dia mengatakannya dengan nada tenang, tanpa terdengar terlalu agresif. Dan orang-orang itu segera mengerti apa yang dikatakan Minos kepada mereka, meskipun mereka hampir tidak bisa berpikir jernih pada saat yang menegangkan itu. Black lalu bertanya, jadi,
Anda ingin saya menarik pasukan dari dataran hitam setelah saya mengambil alih komando lokal. Mungkin setelah itu menandatangani perjanjian damai dengan Anda? Black tidak menyukai hal ini karena jika ia ingin menjadi raja, ia lebih memilih untuk mempertahankan kekuasaan negaranya dan situasi di wilayah tersebut seperti pada masa ayahnya. Jika dia melakukan apa yang dikatakan Minos sampai saat ini, dia akan menghancurkan statuta kontra-revolusi, yang akan membuka kemungkinan terjadinya revolusi lebih lanjut. Dia tidak menginginkan itu, namun, dia lebih memikirkan situasinya saat ini daripada masa depannya. Dia akan menjadi raja yang akan membuat keputusan yang salah dengan menarik pasukan dari dataran hitam atau tidak menjadi apa-apa karena Minos mungkin akan membunuhnya di sini dan saat ini. Mengingat situasinya, dia tidak sepenuhnya menentang tindakan itu. Itu hanya syarat pertama, ucap Minos sambil menatap pemuda berambut hitam itu. Sebenarnya, itu hal yang paling mudah untuk kamu lakukan. Meneguk, karena negara bagianmu sudah menyusahkanku selama beberapa waktu, kamu harus bertekuk lutut dan tunduk pada dataran hitam setidaknya selama 1000 tahun. Baru setelah itu hutang keluargamu akan habis. Setelah mendengar hal yang tidak masuk akal seperti itu, masing-masing orang bergidik kagum dan wajahnya menjadi pucat. Ini, bahkan jika aku menjadi raja, menurutmu mengapa aku bisa melakukan hal seperti itu? Black bertanya saat kakinya gemetar. Raja telah dibunuh oleh keluarganya sendiri di masa lalu. Benar juga. Minos tersenyum kejam sambil menatap pemuda itu seolah sedang mengamati mangsa yang akan dibunuh. Dalam beberapa hari ke depan, saya akan membunuh seluruh pimpinan keluarga Anda, termasuk kultivator level 59 itu. Setelah itu, jika kamu atau saudaramu tidak mematuhi dataran hitam selama 1000 tahun ke depan, aku akan membunuh seluruh keluargamu. Bangkitnya dataran hitam bab 900 ancaman 2. Itu. Orang-orang di terowongan itu gemetar ketakutan saat merasakan dinginnya perkataan pemuda berambut coklat itu. Mereka tidak percaya Minos berkata begitu saja bahwa dia akan membunuh pimpinan keluarga Walker, salah satu organisasi paling vital di wilayah tersebut. Bukan berarti mereka meragukan kemampuannya melakukan hal itu. Mereka tidak meragukannya, namun sungguh tidak terbayangkan bahwa mereka akan diancam sedemikian rupa suatu hari nanti. Lebih dari itu, meski mereka melawan Charles untuk mengamankan posisi Black sebagai pewaris lokal, mereka tidak ingin keluarga mereka hancur karenanya. Lagi pula, tidak ada gunanya mengambil alih kekuasaan dari organisasi yang dekaden. Jadi, setelah mengetahui niat jahat Minos, mereka merasa seolah-olah dunia telah mempermainkan mereka. Membuat mereka berjuang begitu keras hanya untuk mencapai titik mengerikan ini. Tapi itulah kenyataan hidup yang kejam, dan mereka tidak punya pilihan selain mengalaminya. Apa katamu? Black menanyakan hal itu hanya untuk memastikan bahwa dia tidak membayangkan absurditas seperti itu. Dia ingin adiknya mati agar dia bisa menikmati posisi raja negara terkuat di wilayah tersebut. Namun dia tidak ingin keluarganya dirugikan, dia juga tidak ingin nenek moyang Walker dibunuh karena hal itu terjadi. Akibatnya, dia merasa seperti terbangun dari mimpi dalam mimpi buruk yang mengerikan. Minos lalu berkata, apakah kamu ingin aku mengulanginya? Yah, biar ku bilang lebih sederhana. Mungkin kamu akan bekerja sama setelah ini. Dengar, aku memberimu dan juga kakak laki-lakimu pilihan untuk menyelamatkan keluarga Walkermu dengan menjamin keberadaannya di wilayah tersebut setelah kenaikanku. Jika kamu tidak memanfaatkan tawaran itu, aku akan membunuh setiap orang di keluargamu. Namun, jika kalian membuat keputusan yang bijak, tidak hanya salah satu dari kalian yang akan menjadi raja. Orang tersebut juga akan mampu memerintah negara ini dengan otonomi yang hampir penuh, bahkan di bawah sayapku. Jika Anda menerima kesepakatan itu, akan ada beberapa batasan lagi, tapi batasannya akan lebih kecil dibandingkan yang lain. Jadi, saya tidak akan menjelaskan secara detail. Bagaimanapun, aku akan membiarkanmu memilih masa depanmu setelah periode 1000 tahun. Bukankah itu bagus untukmu? Saya tetap meyakinkan Anda bahwa semua ini akan disahkan oleh kontrak jiwa, jadi tidak ada alasan bagi Anda untuk meragukan usulan saya. Minos berkata sambil membuka tangannya dan tersenyum seolah dia baru saja memberikan penawaran terbaik kepada Black dan orang-orang itu. Mendengar hal seperti itu, ekspresi orang-orang itu tidak membaik sama sekali, bahkan beberapa dari mereka terlihat seperti akan mulai menangis kapan saja. Tidak bisakah kita membuat kesepakatan untuk menghindari lebih banyak kematian? Salah satu dari mereka bertanya dengan nada lemah, merasa rentan. Minos kemudian menggelengkan kepalanya sebagai penolakan. Tidak, beberapa orang harus mati untuk memberi contoh. Di sisi lain, saya merasa sulit untuk percaya bahwa beberapa orang akan menerima kesepakatan dengan saya. Kalau begitu, untuk memfasilitasi perdamaian di antara wilayah kita, saya khawatir beberapa wilayah perlu dihilangkan. Saya tahu ini mungkin sulit bagi Anda. Tetapi beberapa individu yang tidak menerima perubahan hanya akan membawa masalah dalam situasi hidup dan mati ini. Dan sayangnya, aku bukan orang yang sabar. Meneguk, siapa yang ingin kamu bunuh? Black bertanya dengan prihatin, memikirkan ibu tuanya.
Dan melihat pemuda itu, tidak sulit bagi Minos untuk memahami apa yang dibicarakan Black. Saya tidak tahu nama sebagian besar orang yang akan saya lawan. Tapi mereka adalah yang terkuat di keluarga Anda. Namun, aku tidak terlalu dingin untuk memintamu setuju mengorbankan ibu atau istrimu. Lalu aku bisa memikirkan untuk memberikan satu kelonggaran itu untukmu dan saudara laki-lakimu. Dia berkata dengan nada yang lebih lembut. Mata Black kemudian berbinar. Kemudian, tapi Minos tidak memberi ruang pada pangeran itu untuk berbicara. Sementara itu, siapapun yang berada di atas level 57 akan ikut denganku ke dataran hitam. Saya tidak akan membiarkan orang-orang seperti itu kembali sampai kontrak jiwa ditandatangani antara saya, Raja, dan eselon atas negara bagian ini. Meneguk, sangat mengerikan. Keluarganya hilang. Di satu sisi, kita bisa dimusnahkan. Di sisi lain, kita bisa didominasi sepenuhnya. Ah, sungguh menyedihkan, sungguh sial. Orang-orang itu memikirkan hal-hal ini sementara keheningan di tempat itu membuat mereka merasa merinding. Kemudian, Minos menanyakan itu setelah beberapa detik terdiam. Black Walker, apakah kamu memilih perdamaian atau kematian? Saya lebih memilih perdamaian, tapi saya tidak keberatan menyebabkan pertumpahan darah di kota ini. Dia berkata saat pedang bermata merah muncul di tangan kanannya. Ketika mereka menyadari hal tersebut, tidak ada satupun dari mereka yang terkejut melihat Minos memiliki senjata dengan kualitas seperti itu. Mereka hanya membenarkan ketakutan terburuk mereka. Ceka, Black mengeluarkan suara cacian saat dia memalingkan wajahnya dengan menyesal, merasa tidak enak karena membuat keputusan itu. Ia kemudian berusaha menahan amarahnya dan menyelesaikan masalah ini dengan satu-satunya cara yang dapat menjamin kelangsungan hidup dirinya dan keluarganya. Baiklah, aku jamin aku akan mencoba mengikuti petunjukmu. Hehehe, sepertinya kamu tidak seburuk itu. Baiklah, untuk saat ini, itulah yang ingin kubicarakan denganmu. Kata Minos sambil matanya perlahan mulai bersinar. Apakah ada hal lain yang ingin kalian ketahui? Aku khawatir aku harus memastikan tidak ada di antara kalian yang melakukan apapun selama beberapa jam ke depan. Black lalu mengepalkan tangannya dan berkata, Minos, aku punya pertanyaan. Oh, apa yang ingin kamu ketahui? Sebelumnya, di surat kabar daerah dikatakan bahwa Anda menginginkan perdamaian. Anda hanya ingin tetap di wilayah Anda. Tapi sekarang Anda mengajukan semua tuntutan ini. Itu semua bohong. Apa yang kamu inginkan? Pertanyaan bodoh sekali. Kupikir kamu ingin mengetahui sesuatu yang lebih penting. Minos menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Namun dia tidak gagal menjawab orang seperti itu. Yah, apa yang aku katakan adalah penglihatanku sebelum aku diserang dari semua sisi. Tapi apa yang kamu harapkan setelah semua itu terjadi? Bahwa aku akan melanjutkan dengan niat yang sama? Jangan bodoh, Black. Saat kamu menyerang, merencanakan, bertindak di belakang seseorang, kamu harus siap menghadapi segala macam konsekuensinya. Sekarang, kalian semua akan menghadapi pembalasan dari dataran hitam. Mengenai perdamaian, aku masih menginginkannya. Tapi akulah yang memerintahkannya sementara kalian semua mematuhiku. Meneguk, mimpi tanpa batas. Sekarang pergi tidur, dia berkata dengan nada dingin. Ketika akhirnya aliran energi spiritual keluar dari matanya, dengan cepat menuju ke 5 orang itu. Dan saat orang-orang itu melanjutkan dengan ekspresi ketakutan di wajah mereka, serangan tak kasat mata Minos menghantam mereka, menjatuhkan mereka dalam hitungan detik. Engah, akhirnya tubuh mereka terjatuh ke tanah, sudah pingsan. Mendesah. Setelah itu, Minos menghela nafas sambil memperhatikan mereka sejenak, puas karena semuanya telah terjadi sesuai keinginannya. Baiklah, sekarang aku akan membawa orang-orang ini bersamaku sehingga tidak akan ada masalah. Dia memikirkan hal ini sambil memasangkan susunan di leher orang-orang itu. Dia tidak ingin meninggalkan mereka di sini karena ada risiko orang-orang dari pihak Charles akan menemukan dan membunuh mereka. Tapi karena Minos sudah mencapai kesepakatan dengan Black, dia tidak mau mengambil risiko kehilangan calon bawahannya. Ada kemungkinan Wilfred akan menolak niat baiknya. Dengan cara ini, menjaga Black tetap hidup sangat penting bagi Minos, karena pilihan yang tersisa mungkin tidak akan bertahan lama. Jadi, dia memasangkan susunan itu di leher mereka untuk memastikan bahwa jika mereka bangun, mereka tidak akan melakukan hal-hal yang mengganggu padanya. Minos bukanlah orang bodoh yang berpikir bahwa hanya karena Black telah menyetujui lamarannya lebih awal, orang seperti itu tidak akan bisa menarik kembali kata-katanya. Lagi pula, mudah untuk menerima apapun ketika ada pisau di leher yang mengancam Anda. Oleh karena itu, untuk menghindari kemungkinan masalah yang disebabkan oleh keberanian yang muncul setelah bahaya berlalu, Minos menyegel budidaya mereka. Baiklah, waktunya berangkat. Dia memikirkannya dalam bentuk animasi, merasa bahwa malam ini akan menjadi malam yang sangat baik untuk membunuh. Saya akan memeriksa posisi Gloria. Dan segera setelah saya memastikan bahwa dia tidak ada di istana kerajaan, saya akan bertindak. Setelah itu, dia segera membawa orang-orang itu ke kerajaan tata ruang, tempat mereka bisa aman. Tapi, di saat yang sama, karena serangan mental dan susunan di leher mereka,
Tidak ada satupun dari mereka yang bisa merasakan apapun di tempat itu. Kemudian, Minos kembali ke gerbong sewaannya, dengan tenang memikirkan apa yang akan dia lakukan malam ini.